Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Rian Jombang, sang algojo asal Indonesia. Ferry Idam Heniansah, yang lebih dikenal dengan nama Rian, lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1978 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Ia adalah anak tunggal dari hasil pernikahan ibunya dengan suami ketiga. Sebelumnya, sang ibu telah menikah 2 kali, dan Rian adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak bernama Mulyawasis yang berbeda ayah, sementara ayah kandung Rian bernama Ahmad Maskur. Dulunya bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik gula dan telah pensiun. Sementara ibunya bernama Kasiatun, seorang ibu rumah tangga biasa yang lebih sering tinggal bersama anak pertamanya. Rian dikenal sebagai anak yang cukup pendiam dan tidak menonjol di lingkungannya. Ia menjalani pendidikan dasarnya di Jombang dan seperti anak-anak pada umumnya, ia mengikuti kegiatan keagamaan termasuk mengaji bahkan mengenyam pendidikan di pondok pesantren setempat. Keluarganya termasuk taat dan orang tuanya berharap Rian akan menjadi pribadi yang religius dan sukses di kemudian hari. Sejak kecil Rian disebut kurang mendapat perhatian. Hubungan di dalam keluarganya juga tidak harmonis, baik dari segi ekonomi maupun emosional. Ketidakharmonisan ini membuat Rian kerap mengalami cekcok dengan orang tuanya, khususnya ibunya sendiri. Ia merasa tidak cocok dengan gaya hidup dan perilaku sang ibu, yang menurutnya sering memperlakukan dirinya secara kasar. Perilaku Rian mulai menunjukkan perubahan mencolok saat ia menginjak bangku sekolah menengah pertama. Di usia remaja itu, Rian justru lebih tertarik pada aktivitas yang biasanya identik dengan perempuan, seperti menari dan berdandan. Di sekolah, ia pun lebih akrab dengan teman-teman perempuan dan jarang terlihat bergaul dengan anak laki-laki. Ia aktif dalam kegiatan seni, terutama tari, yang menjadi salah satu kegemarannya. Meskipun begitu, Rian bukanlah murid yang tertutup atau pemalu. Justru sebaliknya, ia dikenal cerdas, cekatan, dan mudah bergaul. Banyak guru maupun teman-temannya menganggap Rian sebagai pribadi yang menyenangkan dan penuh bakat. Setelah lulus dari SMP, Rian sempat mencatatkan namanya sebagai siswa di salah satu sekolah favorit di daerahnya, SMA Negeri 1 Jombang. Namun, masa itu tidak bertahan lama. Alih-alih berkembang, di sana Rian justru semakin menunjukkan sikap yang labil dan gelisah. Ia hanya bertahan selama 1 bulan sebelum memutuskan pindah ke SMA Kabuh, sebuah sekolah di daerah pinggiran Jombang. Namun, lagi-lagi, masa belajarnya di sana tidak berjalan mulus. Rian hanya bertahan 1 semester, lalu kembali pindah, kali ini ke SMA Negeri 3 Jombang. Sayangnya, seperti 2 sekolah sebelumnya, ia juga tidak betah lama. 1 bulan kemudian, Rian memilih meninggalkan bangku sekolah dan berangkat ke Jakarta, ibu kota yang seolah memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Di Jakarta, hidup Rian berubah drastis. Di kota besar itu ia merasa lebih diterima. Ia mulai masuk dalam lingkungan baru, bergaul dengan kalangan penyuka sesama jenis dari kelas menengah hingga kelas atas. Rian tidak lagi merasa terasing. Ia merasa hidup lebih bebas, meski tetap berpindah-pindah tempat tinggal. Selama di Jakarta, Rian pernah tinggal di berbagai tempat, dari kamar kos biasa hingga apartemen sewaan dengan harga tinggi. Salah satunya adalah sebuah kamar apartemen bertipe studio hanya 1 ruangan kecil yang disewanya seharga 1 juta rupiah per bulan. Sebelum itu, Rian bahkan pernah tinggal di tempat kos mewah dengan harga sewa mencapai 2,6 juta per bulan. Angka yang besar untuk masa tersebut. Gaya hidup Rian benar-benar berubah lebih glamor, lebih terbuka, dan lebih bebas.
Saat masih aktif di dunia hiburan lokal dan mulai terbuka sebagai bagian dari komunitas penyuka sesama jenis kelas menengah atas, Rian Jombang berkenalan dengan Guru Setyo Pramono yang akrab disapa Guntur. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah tempat nongkrong komunitas penyuka sesama jenis di Jakarta. Dari awal, Guntur menunjukkan perhatian yang besar, dan hal itu membuat Rian merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari orang lain. Hubungan mereka pun semakin dekat, hingga akhirnya Rian menganggap Guntur sebagai pacar pertamanya yang benar-benar serius. Hubungan Rian dan Guntur pada awalnya berjalan dengan harmonis. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, saling bertukar cerita, dan berbagi perhatian. Bagi Rian, Guntur bukan sekedar pasangan, tapi juga sosok yang memberinya rasa aman dan penerimaan di tengah lingkungan yang sering menolak orientasi seksualnya. Namun seiring waktu hubungan itu mulai berubah. Rian mulai merasa ada jarak emosional yang tumbuh di antara mereka. Guntur kerap menghilang tanpa kabar, bersikap dingin, dan terdengar desas-desus jika Guntur mulai dekat dengan orang lain. Kecurigaan Rian makin kuat ketika ia mendengar bahwa Guntur menjalin hubungan dengan pria lain di luar pengetahuannya. Rian merasa dikhianati, dimanfaatkan, dan diabaikan secara emosional. Ia tidak sanggup melihatnya bersama pria lain dan menjadikan Rian sebagai cadangan. Rian kemudian mulai merancang aksi keji terhadap Guntur. Pada bulan Juli tahun 2007, ia mengundang Guntur datang ke rumah orang tuanya di Jombang. Di sana, Rian sempat mengungkapkan semua perasaan sakit hati dan kekecewaannya. Namun, suasana yang awalnya tampak seperti upaya penyelesaian justru berubah menjadi momen yang mencekam ketika emosi Rian memuncak dan tak lagi mampu dikendalikan. Rian memukul kepala Guntur dengan benda tumpul hingga Guntur kehilangan nyawa seketika. Setelah menyadari perbuatannya, Rian berusaha menghilangkan jejak. Ia menggulung Guntur dengan kasur lipat lalu membawa kasur itu ke pekarangan rumah. Di sana, kasur beserta jasad Guntur dibakar hingga menyisakan bagian-bagian yang hangus. Sisa pembakaran tersebut kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan yang berada di halaman belakang. Lalu tulang-tulangnya dikubur dengan tanah untuk menghilangkan bau dari daging yang masih melekat dan upaya menyembunyikan lokasi Guntur. Penghilangan nyawa Guntur menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan Rian Jombang. Setelah penghilangan nyawa tersebut, Rian tidak hanya terbebas dari rasa bersalah, tetapi justru merasakan semacam kepuasan batin yang mengganggu. Dalam pikirannya, ia mulai merasa memiliki kuasa atas hidup dan mati seseorang. Ia tak lagi melihat nyawa manusia sebagai sesuatu yang sakral, melainkan sebagai objek yang bisa ia atur sesuai kehendaknya. Sejak saat itu, Rian terus melakukan penghilangan nyawa dengan motif yang sebagian besar berakar dari relasi personal, rasa dikhianati, dipermalukan, atau sekadar tidak dihargai. Setiap konflik emosional yang ia alami seolah menjadi pembenaran untuk mengulang perbuatan keji yang sama. Ia menghilangkan nyawa tanpa rasa takut, lalu mengubur para korban secara berurutan di halaman belakang rumah orang tuanya di Jombang. Ia hidup di tengah tumpukan jasad, namun tetap menjalani kesehariannya dengan normal. Selama sekitar 1 tahun, Rian berhasil menyembunyikan 9 tindakan penghilangan nyawa lainnya. Ia berpindah-pindah tempat tinggal, bergaul dengan berbagai kalangan, dan tetap tampil sebagai sosok yang bersahabat dan ramah di mata setiap orang. Namun, ketenangannya berakhir pada Juli tahun 2008, ketika ia melakukan aksi paling keji, menghilangkan dan membagi-bagi tubuh Heri Santoso. Pertemuan antara Ferry Idam Heniansah alias Rian dan Heri Santoso
terjadi di Jakarta pada pertengahan tahun 2008. Heri Santoso, seorang pria beristri yang dikenal sebagai seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta terkemuka di Jakarta. Ia kerap bergaul di tempat-tempat hiburan malam yang menjadi titik temu komunitas penyuka sesama jenis. Dalam suatu kesempatan, Rian yang memang tampil flamboyan dan dikenal cukup menarik di kalangan itu berhasil menarik perhatian Heri. Perkenalan mereka berlangsung cukup cepat dan intens. Heri mulai sering menghubungi Rian, dan keduanya kemudian beberapa kali bertemu secara pribadi. Rian bahkan sempat mengajak Noval, seorang pria muda yang disebut-sebut sebagai kekasihnya, dalam beberapa pertemuan bersama Heri. Malam itu tanggal 11 Juli tahun 2008, Rian mengundang Heri ke sebuah unit apartemen di tipe studio di kawasan Margonda Raya, Depok. Apartemen itu bertipe studio, berukuran kecil namun cukup privat. Heri lalu datang atas undangan Rian tersebut, yang saat itu tinggal bersama seorang pria muda bernama Noval yang disebut sebagai kekasih Rian. Saat mereka bertiga sedang berbincang di dalam apartemen, di tengah pembicaraan, tiba-tiba Heri menawarkan sejumlah uang kepada Noval untuk melakukan hubungan intim. Rian yang mendengarnya tersinggung berat. Ia merasa Heri telah melecehkan hubungannya dengan Noval dan bersikap tidak sopan. Pertengkaran pun terjadi. Emosi Rian memuncak. Dalam keadaan marah dan tak terkendali, Rian mengambil alat fitness besi yang biasa digunakan untuk olahraga tangan dan memukul kepala Heri dari belakang. Heri roboh seketika. Tak berhenti di situ, Rian kemudian menghantam kepala Heri berulang kali hingga Heri kehilangan nyawa. Setelah Heri tidak bernyawa, Rian menyeret tubuhnya ke kamar mandi apartemen. Dalam kondisi yang tenang, Rian mulai memisah-misahkan tubuh Heri menjadi 7 bagian, menggunakan alat dapur dan peralatan seadanya. Bagian-bagian tubuh itu kemudian ia bungkus dengan plastik hitam dan kain, lalu dimasukkan ke dalam 2 tas dan 1 kantong plastik besar. Keesokan paginya, tanggal 12 Juli tahun 2008, Rian membawa tas-tas berisi bagian-bagian tubuh itu menggunakan taksi. Ia menuju kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, dan membuang bagian-bagian tubuh Heri di 2 lokasi terpisah, tidak jauh dari kebun binatang Ragunan. Ia berharap dengan membuang di tempat umum, bagian-bagian tubuh itu akan ditemukan secara acak dan tidak teridentifikasi. Namun takdir berkata lain. Seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas mencium bau busuk menyengat dari sebuah tas besar yang tergeletak di pinggir jalan, tak jauh dari gerbang Ragunan. Saat tas itu dibuka, sang pemulung terkejut melihat isinya adalah bagian tubuh manusia. Ia langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian pihak kepolisian menemukan tas kedua di lokasi berbeda namun masih di sekitar area Ragunan. Di dalamnya terdapat bagian tubuh lain, termasuk potongan tangan dan kaki. Tak jauh dari situ ditemukan pula kantong plastik besar berisi potongan tubuh tambahan, termasuk bagian kepala. Secara keseluruhan, polisi menemukan 7 potongan tubuh yang jika disusun kembali membentuk satu tubuh manusia lengkap. Petugas forensik yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP dan mengamankan semua potongan tubuh ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi dan identifikasi. Dari hasil identifikasi awal melalui sidik jari dan ciri-ciri fisik, korban dipastikan sebagai Heri Santoso, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh istrinya. Polisi lalu melacak transaksi kartu ATM dan kartu kredit milik Heri. Polisi menemukan bahwa kartu ATM dan kartu kredit Heri masih digunakan setelah kematiannya. Transaksi mencurigakan itu dilakukan di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta oleh 2 orang yang terekam dalam CCTV.
Dengan informasi tersebut, polisi melakukan pelacakan keberadaan Rian dan Noval, dan tidak butuh waktu lama. Dalam waktu kurang dari seminggu setelah kasus penghilangan nyawa tersebut, polisi berhasil menangkap Ferry Idam Heniansah alias Rian beserta Noval. Setelah diamankan, Rian mulai diperiksa secara intensif. Kepada penyidik, ia mengakui telah menghilangkan nyawa dan memisah-misah bagian Harry menjadi beberapa bagian. Namun pengakuan Rian tidak berhenti di situ. Dalam suasana interogasi yang mendalam, Rian justru mengungkapkan serangkaian penghilangan nyawa lain yang ia lakukan sebelumnya. Polisi tentu saja dibuat terkejut saat Rian menyatakan telah menghilangkan 9 nyawa lainnya dan mengubur mereka di halaman belakang rumah orang tuanya di Jombang, Jawa Timur. Atas pengakuan tersebut, tim kepolisian segera bergerak ke rumah keluarga Rian. Di lokasi tersebut, polisi melakukan penggalian dan benar saja, satu persatu kerangka yang selama ini disembunyikan Rian ditemukan. Seluruhnya dalam kondisi terkubur secara rapi dan tersembunyi. Melihat sifat penghilangan nyawa yang berulang dan penuh kekerasan, Rian kemudian menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater kepolisian. Hasil awal menunjukkan bahwa Rian mengidap kepribadian impulsif, agresif, dan narsistik, namun masih dalam batas mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Artinya, Rian sadar dan tahu bahwa tindakan menghilangkan nyawa adalah salah. Kasus ini pun menjadi perhatian nasional dan internasional. Media massa menyoroti bukan hanya jumlah korban dan kekejaman tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan Rian, tetapi juga latar belakangnya sebagai mantan model dan penyanyi dangdut lokal yang pernah hidup glamor. Rian akhirnya divonis hukuman mati oleh pengadilan dan hingga kini mendekam di penjara sambil menanti eksekusi. Ia sempat menerbitkan sebuah buku autobiografi berjudul The Untold Story of Rian dari Balik Jeruji, berisi pengakuan dan refleksi pribadinya. Dalam buku tersebut, Rian mengaku telah menghilangkan 23 nyawa, jumlah yang jauh lebih besar dari 11 korban yang tercatat secara resmi oleh pihak kepolisian. Melalui tulisannya di The Untold Story of Rian, ia mengisahkan latar belakang kehidupan pribadinya, hubungan dengan para korban, hingga alasan-alasan yang ia klaim sebagai pemicu penghilangan nyawa. Rian menyebut beberapa di antara korban adalah orang-orang yang menurut penilaiannya sendiri pantas untuk tidak hidup karena dianggap melakukan tindakan tidak senonoh, penipuan, atau pemerkosaan. Rian juga menyatakan bahwa penghilangan nyawa pertamanya terhadap Guntur menjadi titik balik psikologisnya, di mana ia merasa memiliki kendali atas hidup dan mati seseorang. Pengalaman itu kemudian mendorongnya untuk mengulangi perbuatannya, dan buku tersebut banyak dikritik karena dianggap berpotensi menyesatkan publik, menciptakan glorifikasi terhadap kejahatan, dan mengandung unsur manipulatif dari pelaku. Meskipun demikian, buku ini juga menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami kejiwaan Rian, serta dinamika psikologis pelaku penghilangan nyawa berantai di Indonesia. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan hukumannya dapat diringankan. Namun, upaya hukum tersebut ditolak. Majelis hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa seluruh bukti dan fakta persidangan telah cukup kuat, menunjukkan kesengajaan dan kekejaman dalam setiap tindak penghilangan nyawa yang dilakukan Rian. Dengan demikian, putusan hukuman mati tetap dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap. Setelah kasasi ditolak, Rian juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun permohonan tersebut juga tidak dikabulkan. Hingga kini, Rian mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong, menunggu eksekusi hukuman mati yang belum dijadwalkan secara pasti. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah
di channel ini.